Sejarah duifungsi ABRI di Indonesia. Konsep duifungsi ABRI merupakan doktrin yang menempatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial politik. Doktrin ini berkembang dalam sejarah Indonesia sejak era demokrasi terpimpin hingga Orde Baru, memainkan peran besar dalam pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial politik negara. Sejak awal berdirinya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945, cikal bakal ABRI sudah memiliki peran lebih dari sekadar alat pertahanan. Dalam Revolusi Nasional 1945 sampai 1949, militer tidak hanya bertempur melawan Belanda tetapi juga berpartisipasi dalam pemerintahan. Banyak perwira terlibat dalam administrasi negara dan politik lokal. Mengingat kondisi darurat saat itu, pasca pengakuan kedaulatan pada 1949, peran militer dalam politik semakin nyata. Pada era demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet memberi ruang bagi militer untuk lebih aktif dalam pemerintahan. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Soekarno kemudian menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang semakin memperkuat peran militer. Pada era ini, ABRI mulai memperoleh kekuasaan di berbagai sektor, terutama dalam ekonomi dan administrasi pemerintahan. Panglima Angkatan Darat saat itu, Jenderal Nasution, memperkenalkan konsep Jalan Tengah pada 1958 yang kelak menjadi dasar doktrin duifungsi. Gagasan ini menyatakan bahwa militer tidak hanya bertugas mempertahankan negara tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Pada 1960-an, militer semakin mengokohkan posisinya. Soekarno memberikan kursi kepada perwira militer di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR-GR, dan pemerintahan. ABRI juga menguasai berbagai badan usaha negara, memperkuat kehadirannya di bidang ekonomi. Setelah peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965, khususnya Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan secara de facto dengan diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret Supersemar pada 11 Maret 1966. Soeharto mulai membangun rezim Orde Baru dengan dukungan penuh militer. Pada 1967, Soeharto resmi menjadi pejabat presiden dan pada 1968 ia dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di bawah pemerintahannya, doktrin duifungsi ABRI dilembagakan secara resmi. Konsep ini dijadikan dasar bagi keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan. ABRI memiliki dua jalur utama, jalur pertahanan dan keamanan, peran militer konvensional, serta jalur sosial politik, penguasaan atas birokrasi, ekonomi, dan masyarakat. Keterlibatan militer dalam pemerintahan semakin luas dengan adanya fraksi ABRI di parlemen, di mana perwira aktif mendapat kursi tanpa melalui pemilu. Selain itu, militer juga menduduki posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, hingga kepala desa. Pada 198-an, peran ABRI dalam politik semakin mengakar. Hampir semua jabatan penting di pemerintahan diisi oleh militer, dan berbagai perusahaan negara juga berada di bawah kendali perwira aktif atau purnawirawan ABRI. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 memicu gelombang protes terhadap pemerintahan Soeharto yang akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Reformasi membawa tuntutan agar militer kembali ke fungsi pertahanan dan keamanan murni. Duifungsi ABRI secara resmi dihapus dan TNI dipisahkan dari Polri. Dengan berakhirnya duifungsi, militer tidak lagi memiliki fraksi TNI di parlemen dan tidak lagi berperan dalam politik praktis. Namun, pengaruhnya dalam birokrasi dan bisnis tetap terasa hingga saat ini.